Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية الأخرى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين أما بعد. Hadirin jamaah salat gerhana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ketika kita mendengar tentang ibadah, sering hanya terbesit pada diri kita berkaitan dengan ibadah puasa, salat, zakat, haji, atau ibadah-ibadah yang secara langsung kelihatan secara nampak. Namun salah satu ibadah yang perlu kita perhatikan juga berkaitan dengan terjadinya gerhana itu adalah cara berpikir kita. Jadi kita berpikir itu pun juga dihitung ibadah. Perlu kita memikirkan apa yang terjadi di dunia ini. Salah satunya dengan terjadinya gerhana bulan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya bisa menjadikan sesuatu itu terjadi yang sebelumnya biasanya tidak seperti ini, tapi dengan izin Allah, Allah bisa jadikan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni terjadi gerhana bulan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu marilah kita berpikir, Allah Maha segala-galanya. Hal yang besar, yang lebih hebat dibandingkan kita saja, Allah bisa merubah sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan sebagaimana yang kita ketahui, gerhana bulan pun juga bisa dihitung dengan kecerdasan manusia. Kalau di zaman Nabi SAW, mereka yang terjadi di zaman itu adalah ketika mereka melihat gerhana, maka mereka melakukan sholat. Kalau zaman sekarang, kita tidak harus melihat gerhana sekalipun kita sudah tahu bahwa akan terjadi gerhana. 2 hari bahkan 2 bulan, bisa jadi 2 tahun sebelum ini kita bisa jadi tahu akan terjadi gerhana bulan nanti di tanggal 8 2022 pada bulan ini. Itu bisa diketahui karena adanya hisab, ilmu yang dimiliki oleh manusia yang Allah berikan kepada manusia yang sebelumnya belum ada, sekarang ada. Subhanallah, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri, yang harus kita fikirkan. Dan tentunya bisa jadi kita nggak ada yang tahu bagaimana cara ngitungnya. Kenapa kok bisa tepat seperti itu? Kenapa kok bisa tepat terjadi gerhana pada hari ini? Kenapa kok nggak besok aja? Hitungnya kenapa kok tidak meleset? Bahkan bisa dipastikan 99% ini bisa tepat. Kalaupun meleset paling hitungan detik doang. Jadi seperti itu. Subhanallah, itu adalah ilmu yang Allah berikan kepada manusia, dan tentunya kita harus memfikirkan ini, bahwa inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ilmu kepada manusia itu bermacam-macam. Ada berkaitan dengan hisab, menghitung terjadinya pergerakan bulan, bumi. Begitu pula matahari, itu ada orang yang Allah berikan ilmu tentang itu. Tapi kita belum tentu memiliki hal tersebut. Namun tiap diri kita itu memiliki kekurangan dan kelebihan
kelebihan masing-masing dan memiliki ilmu yang bisa jadi tidak sama ya dengan yang dimiliki oleh saudaranya, oleh temannya. Jadi inilah keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan bahwa ilmu Allah itu amat sangat luas, disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Kalau saja pohon itu adalah penanya dan laut adalah tintanya. Dan tintanya ini untuk menulis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, itu tintanya akan habis terlebih dahulu dibandingkan ilmu Allah. Saking menunjukkan ilmu Allah itu amat sangat luas dan tidak ada habisnya. Salah satunya berkaitan dengan ilmu Allah yang Allah bagikan kepada manusia zaman sekarang ini. Mereka tambah cerdas dan tentunya tambahnya ilmu, tambahnya modern, ilmu yang dimiliki oleh manusia ini, tentunya kita harus mensyukuri nikmat Allah tersebut. Jadi kita harus mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia ini. Selain itu, jangan sampai tambahnya berkembang ilmu menyebabkan kita tambah malas. Jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Karena di zaman ulama-ulama sebelum kita, mereka banyak bisa menghafalkan Al-Quran, banyak bisa menghafalkan hadis, menuntut ilmu. Mereka tidak malas-malasan untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari ilmu. Tapi meskipun pada waktu itu gadget belum ada, HP belum ada, bahkan mereka untuk mencari ilmu mereka harus perjalanan bisa jadi 1 hari sampai 1 minggu, bahkan 1 bulan itu untuk mendapatkan 1 ilmu saja dari gurunya. Subhanallah, di zaman itu mereka dengan serba keterbatasan, mereka tetap mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di zaman sekarang lebih mudah, banyak ilmu yang kita dapatkan, tentunya kita harus lebih giat mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ilmu itu harus dibarengi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berkaitan dengan gerhana bulan. Rasulullah bersabda, "Inna syamsa wal qamara," sesungguhnya matahari dan bulan, ayatani min ayatillah, ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 2 tanda kekuasaan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. La tankhasifani limauti ahadin wala li hayatihi. Keduanya, jadi bulan ataupun matahari, itu bisa jadi terjadi gerhana itu bukan karena matinya seseorang, begitu pula bukan karena lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika, apabila kalian melihat hal yang demikian itu, yakni gerhana matahari atau gerhana bulan, fad'ullah, maka kalian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kabbiru, dan bertakbirlah kepada Allah, Allahu Akbar. Wa sallu, dan kalian laksanakanlah salat, yakni salat sunnah, salat gerhana ini. Wa tasaddaqu, dan kalian bersedekahlah. Jadi kalau kita mendapati gerhana, maka perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk banyak doa. Tentunya Rasulullah memerintahkan banyak doa ini menunjukkan bahwa waktu itu adalah waktu yang mustajab, mumpung masih gerhana. Jadi kenapa kok saya tahu masih gerhana meskipun saya nggak lihat bulan? Karena kita udah bisa tahu nanti gerhana sampai jam berapa. Nah, menitnya berapa, nanti selesainya jam berapa, menit berapa, detik berapa, udah bisa diketahui. Sekarang masih ada gerhana, tentunya perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu itu waktu yang mustajab. Kenapa kita diperintahkan untuk berdoa? Karena ini menunjukkan bahwa diri kita itu hina, diri kita itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
masih banyak ciptaan-ciptaan Allah yang lebih besar dan Allah bisa membolak-balikkan apa yang akan terjadi di dunia ini. Yang sebelumnya, yang biasanya berjalan pada umumnya kalau kalau bulan purnama bisa terlihat secara langsung dengan izin Allah, Allah bisa ubah. Yang seharusnya kelihatan secara langsung, bi'idznillah bisa ditutupi dengan awan. Bisa ditutupi cahayanya dengan bayangan bumi dan lain sebagainya sehingga terjadi seperti gerhana seperti ini. Dan tentunya kalau Allah bisa mengubah yang sebelumnya seperti biasanya seperti itu, terus berubah kok jadi seperti sekarang, lah tentunya ini pun juga akan terjadi pada diri kita. Kita biasanya ya urip iki. Misalnya biasanya saudara kita ini hidup. Dengan izin Allah tahu-tahu kok sakit, Allah Maha mampu. Dengan izin Allah, Allah akan cabut nyawa kita. Allah juga mampu untuk itu. Makanya kita harus selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai biasanya aku ya sehat-sehat wae, misalnya seperti itu. Terus kita hidup semau kita, ibadah kita lupa, lalai untuk melakukan ibadah kepada Allah, lalai dengan melakukan salat atau bahkan melakukan maksiat, naudzubillah min syarri dzalik. Jadi inilah yang harus kita perhatikan. Kita harus tahu bahwa diri kita ini harus selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kalau terjadi hal yang besar seperti gerhana bulan, kita kembali lagi tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Doa apa keinginan kita, insyaallah Allah akan mengijabahi. Selain itu kabiru, kalian bertakbirlah, agungkanlah Allah. Allah itu maha segala-galanya. Bahwa Allah itu lebih besar dibandingkan kita. Apapun yang terjadi di dunia ini itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa jadi mengubah segala masalah yang ada pada diri kita itu jadi masalah yang enak bisa kita hadapi. Jadi bisa jadi penyakit yang kita alami sekarang ini dengan izin Allah, Allah mampu untuk mengubah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Karena Allah Maha Agung, Allah Maha segala-galanya yang kita butuhkan Allah mampu. Terutama di sepertiga malam terakhir misalnya seperti itu. Di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia dan bilang di dalam hadis qudsi disebutkan Allah berfirman, "Mana hambaku yang meminta ampun akan saya ampuni. Mana hambaku yang bertaubat di sepertiga malam terakhir ketika Allah turun di langit dunia, Allah akan kasih taubat, akan terima taubatnya. Mana hambaku yang beribadah akan aku terima ibadahnya. Mana hambaku yang berdoa aku ijabahi doanya. Mana hambaku yang meminta aku beri permintaannya. Mana hambaku yang bertaubat, yang berlindung dari sesuatu, maka Allah akan melindunginya." Ini firman Allah Subhanahu wa taala dari pada hadis qudsi. Dan tentunya dengan ini jangan sampai kita kok di sepertiga malam terakhir masih tidur aja terus. Hari ini belum bisa melakukan sholat malam tahajud. Ya tentunya di hari-hari selanjutnya, insya Allah nanti malam kita usaha untuk melakukan sholat malam. Jadi seperti itu, karena Allah maha segala-galanya, minta sama Allah. Kalaupun kita susah untuk bangun misalnya, Pak saya susah untuk bangun sepertiga malam terakhir, ya pakai alarm. Zaman sekarang serba mudah, jam bisa alarm, HP bisa alarm, apa yang ada di sekitar kita bisa alarm. Dan tentunya kalau ingin mudah untuk melakukan sholat malam, tentunya kita juga harus dekat kepada Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur doa, jangan sampai sebelum tidur HP-an sampai jatuh HP-nya, jatuhin dirinya, baru tidur setelah itu. Bukan seperti itu, kita doa terlebih dahulu, wudu terlebih dahulu, doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Doa sebelum tidur dan niat yang keras, azam yang kuat bahwa nanti saya akan bangun malam untuk minta sama Allah. Kebutuhan kita banyak sekali. Dan tentunya kebutuhan ini bisa diselesaikan oleh Allah karena Allah maha besar, kita kecil. Masalah yang kita hadapi apapun itu, insya Allah Allah akan mudahkan. Utang saya besar Pak, nah, Allah lebih besar, Allah mampu untuk menyelesaikan hutang.
penyakit saya kronis Pak, divonis 2 bulan lagi meninggal. Nah, ya udah segera taubat aja, segera ibadah kepada Allah, dan Allah Maha segala-galanya, dan Allah bisa sembuhkan penyakitmu. Fa idza maridtu fa huwa yasbin. Disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, Nabi Ibrahim bersabda, beliau berkata bahwa Allah lah, apabila saya sakit maka Allah lah yang akan menyembuhkan. Inilah keyakinan yang menunjukkan bahwa diri kita itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wasallu, dan perintah Nabi SAW ketika terjadi gerhana itu perintah untuk salat. Alhamdulillah kita sudah melakukan salat. Dan tentunya salat yang seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, ini termasuk salat yang sunnah. Sunnah yang dia itu fardu, masuknya di fardu kifayah. Jadi dia itu termasuk ya wajib, tapi kalau sudah dilakukan oleh orang lain maka sudah selesai. Orang lain orang yang kita tidak wajib lagi kalau sudah ada yang melakukan sholat itu, meskipun itu sendiri. Jadi tidak harus berjamaah, meskipun Rasulullah SAW melakukan berjamaah. Kalaupun kita belum melakukannya, nah misalnya terlambat, ya udah segera kita sholat sendiri boleh. Jadi seperti itu. Ini sholatnya termasuk sunnah. Dan tentunya selain itu kita melakukan sholat ibadah yang seperti ini jangan sampai ketika terjadi hal-hal yang besar seperti ini saja. Ketika terjadi gerhana baru kita sholat jamaah full masjidnya. Tapi di sholat-sholat rawatib bagaimana? Sholat-sholat yang wajib sehari 5 kali bagaimana? Apakah masjid kita masih full seperti ini? Tentunya ini pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Jadi sesekali kita lihat pas ramenya seperti ini padahal ya nggak ada bukan Idul Adha, bukan Ramadan, kenapa kok bisa penuh juga? Nah tentunya ini juga seharusnya terjadi di hari-hari yang lain. Jangan sampai cuman terjadi ketika ada kejadian yang besar seperti ini aja. Jadi kita melakukan hal-hal yang lebih kalau wajib berarti kita harus lebih perhatikan. Yang sholat sunnah saja kita bisa datang ke sini. Sholat gerhana itu sholat sunnah. Alhamdulillah tadi udah sholat maghrib, alhamdulillah berjamaah. Dan tentunya sholat setelah ini, sholat yang rawatib itu juga harus kita jalankan dengan berjamaah. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersedekah. Maksudnya apa? Kita selain kita melakukan ibadah yang wujudnya kita harus bergerak, berpikir, begitu pula bertakbir, berzikir, kita juga harus mengeluarkan harta kita untuk bersedekah. Tentunya pahalanya besar. Maka dari itu alhamdulillah hari ini udah banyak hidangan di sini, minuman, silakan dimakan. Jadi ini sedekah untuk kita dari saudara-saudara kita untuk diri kita. Jadi tentunya selain itu kita juga diperintahkan untuk sedekah. Jadi sedekah tidak harus uang, bisa makanan, bisa untuk infak, bisa untuk kemakmuran masjid, bisa untuk membantu saudaranya, silahkan. Jadi perbanyak itu karena itu adalah perintah dari Rasulullah SAW. Jalanallahu wa iyyakum minal aminin al-faizin wa dakhalna fi zumratin wahidin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma sul marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma sul marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih amanatana wa auladina umurina wa liwalidina lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana khasirin. Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin.
اللهم اشف المرضى منا من جميع المسلمين اللهم اشف المرضى منا من جميع المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.